Semua berubah setelah putraku lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Tepat pukul 3:17 dini hari, terdengar suara tangisan bayi. Bayi yang baru aku lahirkan. Iya, aku baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki. Dia menangis dengan sangat kencangnya. Tangisan yang selama ini kami tunggu-tunggu. Alhamdulillah, aku bisa melahirkan dengan selamat, baik aku ataupun anakku. Keluarga besar sangat bahagia, karena anak kami ini sangat dinantikan. Bukan karena cucu pertama atau bagaimana. Karena aku dan suamiku sudah lama menikah, dan baru sekarang kami diberi momongan. Yaitu di usia pernikahan kami yang ke-10 tahun. Itulah yang membuat bayi ini sangat kami rindukan. Awalnya semua baik-baik saja. Tidak ada masalah. Aku pun merasa bahagia, apalagi suamiku. Karena dia sudah sangat lama merindukan seorang anak di tengah keluarga kecil kami. Ketika aku dan putraku dibawa pulang ke rumah, semua saudara dan banyak tetangga yang datang menjenguk. Bahkan saking ramainya tamu yang datang, aku sampai tak sempat untuk tidur. Aku baru bisa tidur dini hari. Itu pun harus terbangun sesekali karena anakku menangis. Biasanya dia bangun karena haus atau popoknya basah. Aku menikmati setiap proses itu. Toh memang ini yang aku inginkan. Selama ini kegiatan seperti inilah yang aku idam-idamkan, menjadi seorang ibu seutuhnya. Alhamdulillah, suamiku juga siap siaga. Mbak Zaka tak pernah jauh dariku dan juga anakku. Dia selalu siap membantu apapun yang aku butuhkan. Bahkan ketika aku lelah dan mengantuk, Mbak Zaka bergantian denganku untuk menjaga anak kami. Putra pertama kami itu kami beri nama Satria. Kami berharap Satria kelak menjadi laki-laki yang tangguh, kuat, dan bisa melindungi orang-orang di sekitarnya. Waktu pun terus berjalan. Aku merasa waktu ini berlalu begitu cepat. Satria sudah tumbuh menjadi anak yang ceria, aktif, dan ingin tahu banyak hal. Putra kami sekarang berusia 5 tahun. Kupikir setelah adanya Satria, suamiku akan semakin mencintaiku. Tapi ternyata setelah 5 tahun keberadaan Satria, aku merasakan perbedaan yang sangat jauh. Apa ini hanya perasaanku karena cemburu? Sebab perhatian suamiku sekarang terbagi. Karena dulu selama 10 tahun, ia hanya memperhatikanku seorang. Tapi sekarang perhatiannya harus terbagi denganku dan juga anakku. Entahlah, aku tidak tahu. Apa karena aku cemburu, atau memang suamiku berbeda sekarang? Sayang, Satria sudah makan belum? Tanya Mazaka ketika ia baru pulang kerja. Sudah mas, jawabku lembut. Alhamdulillah kalau dia sudah makan. Di mana dia sekarang? Tanya Mazaka lagi. Ada di belakang mas, lagi main. Jawabku. Kok kamu biarin dia sendirian sih di belakang? Seharusnya kamu temani dong. Takutnya dia kenapa-napa. Kata Mazaka dengan sangat paniknya. Kemudian tanpa menunggu jawaban dariku, ia langsung berlari kecil menuju belakang rumah. Dan tak lama kemudian, ia sudah kembali lagi sambil menggendong Satria. Lihat nih, bajunya kotor semua. Dia tadi main tanah. Gimana kalau dia kena cacing? Kamu ini sebagai ibu bukannya jagain, malah duduk-duduk di sini santai. Kata Mazaka dengan nada marah. Aku hanya bisa menarik nafasku panjang. Aku di sini bukan santai. Tapi aku baru saja selesai menyuapi Satria, lalu ku biarkan dia bermain. Daripada dia terus bermain di dalam rumah, tidak bisa mengeksplor sesuatu yang ada di sekitarnya. Kupikir tidak apalah kotor sedikit. Yang penting, Satria tidak ketergantungan dengan gadget. Ya ampun mas, kamu kok tega sih ngomong kayak gitu sama aku? Aku cuman biarin Satria main sebentar di luar mas, supaya dia gak terus-terusan di dalam rumah. Kan gak bagus mas kalau anak di dalam rumah terus. Nanti dia jadi anak yang penakut.
Jawabku. Aku tidak mau disalahkan begitu saja, karena niatku baik kok. Aku hanya ingin membiarkan anakku mengeksplor lingkungan sekitarnya. Boleh saja dia di luar, tapi kamu harus memantaunya. Takutnya dia main yang aneh-aneh dan berbahaya untuk dia. Kamu kan tahu, kita lama mendapatkan Satria. Jawab Mazaka dengan nada yang masih tinggi. Aku pun hanya diam. Kalau aku tanggapi, tak akan berkesudahan debat ini. Tak bagus juga untuk Satria. Aku takut mentalnya terganggu karena melihat orang tuanya bertengkar. Papa, jangan marahin mama, ucap Satria dengan jelas. Iya, putraku itu memang selalu membelaku jika ayahnya memarahiku. Bukan pertama kali, tapi sudah sering kali. Hal-hal semacam ini sering terjadi dalam rumah tanggaku sejak kehadiran Satria. Mazaka sering sekali marah padaku jika Satria kotor sedikit atau dia mengalami luka. Bahkan, hal kecil sekalipun bisa membuat Mazaka marah besar padaku. Contohnya, ketika Satria digigit nyamuk, aku yang disalahkan habis-habisan. Katanya aku tidak menjaganya dengan baik. Mazaka langsung berpikiran jauh, menghubung-hubungkan dengan penyakit berbahaya. Gimana nanti kalau Satria sampai kena DBD, dirawat di rumah sakit? Apa kamu gak kasihan? Seperti itulah ucapan Mazaka ketika marah padaku soal Satria yang digigit nyamuk. Aku bingung harus bersikap bagaimana. Apakah mungkin mataku 24 jam selalu standby menatap Satria, menjaganya agar nyamuk pun tak bisa menggigitnya. Tapi kan aku ini manusia, tak bisa aku seperti itu. Lagi pula di rumah ini kami tak punya pembantu. Aku juga harus mengerjakan pekerjaan rumah. Semua aku kerjakan seorang diri. Mazaka pun tidak mau membantu jika dia ada di rumah. Ketika ia pulang kerja, yang ia temui adalah Satria. Dia bermain dengan Satria sepuasnya, tanpa memperdulikan aku. Sebenarnya itu cukup membantu ketika aku sedang repot. Tapi kalau aku hanya sendirian di rumah, tentu aku harus bisa kan menghandle semuanya. Aku juga tak mungkin membiarkan rumahku berantakan. Aku tak tega jika rumah berantakan suamiku sudah pulang kerja. Pasti itu akan membuatnya semakin lelah. Jadi kuusahakan sebelum Mazaka pulang, rumah harus dalam keadaan bersih. Itulah yang membuat aku harus sedikit lengah mengawasi Satria. Terkadang dia terjatuh atau dia melakukan sesuatu yang berbahaya. Misalnya naik ke atas meja atau kursi. Tapi untungnya aku selalu mengetahui hal itu, sehingga tidak terjadi sesuatu yang berbahaya pada Satria. Kecuali jatuh-jatuh ringan, itu sangat sering. Aku tidak pernah mengatakannya kepada Mazaka. Kalau dia sampai tahu, pasti ia akan marah besar padaku. Jadi aku memilih diam. Ketidaknyamananku terus berlanjut. Bukan sekedar hal kecil saja yang Mazaka protes ketika aku lalai menjaga Satria. Perihal soal menanyakan sudah makan atau belum, hanya Satria saja yang ditanya. Aku tidak. Iya, semenjak Satria ada, Mazaka tak pernah lagi menanyakan aku sudah makan atau belum. Bahkan ketika Satria susah makan, aku yang disalahkan habis-habisan. Hampir setiap malam, aku menangis sendirian. Tanpa siapapun yang tahu kecuali aku dan Tuhanku. Semua perhatian Mazaka kini tertuju ke Satria. Sebenarnya aku tidak masalah. Wajar seorang ayah memperhatikan anaknya. Apalagi anak ini anak yang selama ini ia tunggu. Tapi apakah wajar jika perhatian suamiku sepenuhnya ke Satria dan dia mengabaikanku? Entahlah, itu hanya kecemburuanku atau memang suamiku yang keterlaluan. Di hari Sabtu dan Minggu Mazaka libur kerja. Biasanya ia akan mengajak kami jalan-jalan. Satria, besok mau gak jalan-jalan kita? Kata Mazaka dengan sumringah ke arah Satria. Mau Pak, mau kemana kita? Tanya Satria dengan nada bicara khas anak kecil. Gimana kalau besok kita ke mall aja? Jawab Mazaka. Aku pun tersenyum mendengar perbincangan anak dan ayah itu. Rasanya adem sekali melihat situasi yang seperti ini. Kurasa tidak semua anak seberuntung Satria. Karena belum tentu mereka semua mendapatkan perhatian lebih
seperti ayah Satria. Kamu setuju gak sayang? Tanya Mazaka padaku. Aku mengikut aja mas, yang penting kalian seneng, jawabku. Tak lupa, jawaban itu aku sertai dengan senyuman. Walaupun sebenarnya aku ingin pergi ke suatu tempat, tapi jika anakku sudah suka ke tempat yang itu, maka Mazaka akan lebih memprioritaskannya. Satria suka nggak ke mall? Tanya Mazaka lagi. Iya Pak, Satria mau. Nanti Satria mau main mainan yang ada di sana, semuanya, kata Satria dengan gembiranya. Kalau sudah begitu tentu Mazaka akan menuruti keinginan anaknya itu. Padahal sebenarnya aku ingin sekali ke pantai. Sudah lama tak bermain ke sana. Sepertinya indah melihat pasir-pasir pantai dan deburan ombak. Pasti juga makanan-makanan di sana enak karena fresh dari nelayan yang baru selesai menangkap buruan mereka. Kuusulkan minggu depan sajalah, mana tahu Mazaka setuju. Akhirnya weekend minggu ini kami ke mall bertiga. Satria menikmati semua permainan yang ia inginkan. Tentu dengan senang hati Mazaka menurutinya. Aku bahagia melihat anakku sangat ceria bermain permainan yang ada di mall itu. Ingin hati membeli satu setel pakaian untukku, karena sudah cukup lama sekali aku tak membeli pakaian baru. Akhirnya aku beranikan diri untuk bicara ke Mazaka. Mas, selesai Satria main, kita beli baju yuk, ucapku. Boleh tuh ide kamu. Ayolah, sebentar lagi kayaknya Satria selesai main tuh, jawab Mazaka dengan santai. Aku pun merasa lega, karena permintaanku kali ini tak ditolak oleh Mazaka. Ya karena sebelumnya, semua perihal Satria, apapun yang Satria inginkan pasti dituruti. Sampai keinginanku diabaikan oleh suamiku sendiri. Dan benar, selesai Satria bermain, kami segera menuju ke sederet gantungan baju anak-anak. Ya, kali ini Mazaka akan membelikan baju dulu untuk Satria. Aku pun membantu memilihkannya yang cocok untuk anakku. Karena kalau soal fashion anak, aku memang cukup paham. Aku pandai memadupadankan mana yang keren dan pantas untuk Satria. Setelah memilih cukup lama, kami mendapatkan 3 setel baju untuk Satria. Dia sangat senang tentunya. Apalagi Mazaka. Dari raut wajahnya saja, dia terlihat lebih bahagia daripada Satria. Setelah selesai membeli baju Satria, kami kini memilih baju untuk Mazaka. Aku memilihkan 1 buah kemeja dan kaos untuk Mazaka, yang bisa ia gunakan untuk acara-acara santai, seperti nongkrong dengan teman-temannya atau main keluar bersama kami. Kalau pakaian kerja, alhamdulillah, pakaian kerja Mazaka masih bagus semua. Kamu suka gak mas sama pilihanku? Tanyaku ke Mazaka. Suka banget. Makasih ya sayang, jawabnya sembari tersenyum. Mendapatkan senyuman dari suamiku, aku merasa berbunga-bunga. Aku seperti jatuh cinta lagi dengan Mazaka. Padahal kami sudah 15 tahun menikah. Setelah selesai membeli baju Mazaka, kupikir suamiku akan mengajakku memilih 1 setel baju. Tapi ternyata tidak. Selesai itu, kami langsung makan. Aku masih berpikir positif. Mungkin selesai makan, kami akan membeli baju untukku. Tapi ternyata tidak juga. Selesai itu, kami langsung pulang. Tanpa sedikit pun aku berani untuk meminta ke suamiku. Dan tidak ada juga niat Mazaka menanyakan atau mengajakku membeli baju untukku. Aku memilih diam dan memendam keinginan ini lagi. Sakit sudah pasti, tapi lagi-lagi aku hanya bisa menahannya. Aku menelan salivahku dengan susah payah, terasa pahit dan sesak di dada. Bahkan air mata ini sudah akan jatuh. Terdengar sepele masalah yang kualami, tapi itu sangat menyakitkan bagiku. Aku merasa aku tak ada artinya lagi di mata suamiku. Sesampainya di rumah, sayang, kamu jangan lupa ya cuci semua baju Satria yang baru dibeli tadi. Jangan langsung dipakaikan karena itu masih baru. Takutnya bahaya untuk kulit dia. Bajuku juga ya, ucap Mazaka dengan entengnya.
Kemudian ia menyerahkan barang-barang yang kami beli dari mall tadi. Lalu ia mengajak Satria untuk bermain di atas. Iya, rumah kami memang berlantai 2. Di atas biasanya digunakan untuk bersantai, karaoke, dan juga olahraga. Ada juga ruang kerja Mazaka di sana. Mendapat perintah itu, aku hanya bisa menarik nafasku. Tapi tak kutunjukkan kekesalan ini. Aku melakukannya dengan setengah hati. Iya, aku bukan menjadi seorang ibu yang tulus seperti dulu. Semua yang kulakukan sekarang semua serba terpaksa. Ingin membenci Satria? Tidak mungkin. Dia anakku, dia darah dagingku. Aku yang melahirkannya. Aku yang susah payah untuk mendapatkannya. Karena selama ini aku yang bermasalah. Jadi aku yang banyak minum obat ini dan itu, melakukan tindakan ini dan itu, sehingga aku bisa hamil Satria dan melahirkannya dengan selamat. Kali ini aku mencuci sembari meneteskan air mata. Baju-baju yang berputar di mesin cuci itu tidak sengaja terjatuhi oleh air mataku. Dada ini serasa sangat sesak sekali. Aku pun bingung kenapa aku bisa merasakan rasa sakit seperti ini. Padahal seharusnya sebagai seorang istri dan ibu, aku memang wajib mengutamakan suami dan anakku daripada diriku sendiri. Tapi entah mengapa, aku merasa sesakit ini. Segera ku hapus air mataku dengan kasar. Karena Mazaka dan juga Satria turun, mungkin mereka ingin mengambil sesuatu di dalam kulkas. Satria mau buah? Tanya Mazaka dengan lembut, sembari menawarkan beberapa buah yang ada di dalam kulkas. Aku mau ini, Pak, jawab Satria sembari menunjuk buah naga. Dengan lembut dan penuh perhatian, Mazaka mengupaskan buah naga itu untuk Satria, lalu menyuapinya di hadapanku. Bukannya merasa bahagia melihat kedekatan mereka, aku malah merasa cemburu dan sakit hati. Sama sekali, Mazaka tidak menawariku, padahal aku tidak jauh dari mereka. Mereka asik berdua seolah aku ini tidak ada. Selesai mencuci, aku duduk satu meja makan dengan mereka. Mungkin dengan sedekat ini, Mazaka akan ingat padaku dan menawariku. Tapi menoleh ke arahku pun tidak. Sama sekali itu tidak Mazaka lakukan. Malahan Satria yang menyadari keberadaanku. Dan dengan polosnya, "Mama mau?" tanya Satria sembari mendekatkan piring yang berisi buah naga. Aku mengangguk pelan. Dengan cekatan, Satria menyuapiku sepotong buah naga. Aku merasa terharu. Bahkan air mataku tanpa sadar menetes. "Mama kenapa nangis?" tanya Satria mengagetkanku. "Oh, enggak kok, Mama enggak nangis. Ini air aja," jawabku berbohong. Mazaka terlihat memandangiku. Aku tak tahu apa yang ia pikirkan. Tapi seperti ada sesuatu yang membuat Mazaka kebingungan. Tapi ia tak mengungkapkannya. "Udah sayang, suapin mamanya. Kamu aja lagi yang makan. Ini bagus untuk kesehatan kamu. Kalau mama udah kenyang," ucap Mazaka tiba-tiba yang membuatku sangat terkejut. Padahal aku baru makan sepotong. Tapi seolah-olah aku ini sudah makan banyak. Dan seakan-akan aku akan menghabiskan buah naga itu sendirian. Mazaka kini lanjut lagi menyuapi Satria. Itu membuat wajah dan juga sedikit baju Satria kotor. "Sayang, kamu mandiin Satria ya, udah sore juga. Lagian bajunya juga kotor tuh. Mukanya juga celemotan buah naga," kata Mazaka. "Iya mas," jawabku. Mazaka akan marah jika perintahnya tidak aku iakan atau aku menunda-nunda mengerjakannya kalau soal Satria. Jadi ketika Mazaka menyuruh, aku harus langsung mengerjakannya, meskipun aku sedang melakukan hal yang lain. Kumandikan Satria sampai ia bersih dan wangi. Kugantikan pakaian yang bersih dan juga wangi tentunya. Karena Mazaka paling tidak suka kalau Satria tidak wangi. Ya intinya kalau soal Satria itu harus perfect. Tidak boleh ada yang kurang. "Mas, skincareku habis.
Aku minta uang ya mas, aku mau beli. Ucapku lembut ke Mazaka yang sedang asik bermain ponsel. Posisinya ini memang sudah malam hari, saatnya tidur. Dan biasanya sebelum tidur aku melakukan rutinitas malamku yaitu skincarean. Tapi karena skincareku habis, jadi aku tak bisa melakukan rutinitas itu. Ya, 100.000 cukup kan? Jawabnya tanpa menoleh sedikit pun ke arahku. Ya nggak cukup lah mas. Kamu kan tahu sendiri, skincareku itu hampir 1 juta. Jawabku kesal. Padahal Mas Zaka itu tahu berapa harga skincareku untuk 2 bulan. Iya, memang harga skincareku satu paket itu hampir 1 juta. Tapi tidak habis 1 bulan. Biasanya 2 bulan baru habis. Ya ampun, mahal banget sih. Bisa kan beli yang murah aja? Lagi pula, kita itu harus menabung untuk masa depan Satria. Sekarang kamu ganti aja deh, skincaremu pakai yang murah aja. Ucap Mazaka tanpa merasa bersalah sedikit pun. Aku kaget dengan ucapannya kali ini. Kenapa ini menurutku sangat keterlaluan. Aku tahu berapa besar gaji suamiku. Kalau hanya membelikanku skincare seharga 1 juta, sisa uangnya masih banyak. Dan aku rasa masih bisa kok menabung untuk masa depan Satria. Keterlaluan kamu mas, ucapku lirih. Tapi sepertinya ucapanku ini masih terdengar oleh Mazaka. Keterlaluan kenapa? Tanyanya. Kini Mazaka bicara sudah melihat ke arahku. Yang sedari tadi dia tetap fokus ke ponselnya. Tapi tak kujawab pertanyaannya. Aku memilih diam dan tidur. Aku menutupi seluruh tubuhku dengan selimut. Dan posisiku memunggungi Mazaka. Aku tak peduli. Dia mau marah kek atau apa kek terserah. Hingga akhirnya aku benar-benar tertidur. Aku bangun seperti biasanya jam 5 pagi ketika azan subuh berkumandang. Sebelum melaksanakan sholat, aku bangunkan suamiku terlebih dahulu. Kali ini tak semanis biasanya aku membangunkannya. Aku hanya menggoyangkan tubuh Mazaka tanpa memanggilnya. Biasanya aku membangunkan suamiku itu dengan memanggil dan mencium pipi dan juga keningnya. Tapi kali ini tidak. Aku hanya menggoyangkan tubuhnya saja. Hingga akhirnya, laki-laki yang sudah menikahiku selama belasan tahun itu membuka matanya. Setelah ia membuka matanya, aku langsung pergi untuk mengambil wudhu dan sholat sendirian. Iya, aku memilih sholat sendirian, tidak menunggu suamiku terlebih dahulu. Aku juga tidak membangunkan Satria. Kubiarkan ia tidur di ranjang yang ada di sebelah ranjang kami. Tepatnya di sebelah Mazaka. Mazaka yang melihatku, dia terlihat keheranan. Ingin bertanya, tapi sepertinya ia mengurungkan. Aku pun hanya diam, tak berkata sepatah kata pun. Selesai sholat, aku lanjutkan dengan menyiapkan sarapan untuk suamiku berangkat kerja. Sementara Satria, dia memang belum sekolah. Mazaka belum mengizinkannya. Katanya dia takut usia Satria masih terlalu kecil. Takut kalau anaknya tidak berani di sekolahan dan tidak kuat mental. Begitulah alasan suamiku belum menyekolahkan Satria. Pagi ini aku membuat nasi goreng seperti biasanya. Topping lengkap. Ada seafood, bakso, sosis, udang, cumi, telur juga tak lupa, dan juga sayuran. Ada jagung manis dan wortel. Itu adalah nasi goreng spesial ala-ala aku, yang biasa aku sajikan untuk sarapan bagi keluargaku. Ini sayang dimakan dihabisin ya, ucapku lembut ke Satria sembari mengelus kepalanya. Iya mama, makasih, jawabnya. Aku memang selalu mengajarkan kepada Satria agar tak lupa mengucapkan terima kasih atas apapun yang diberikan oleh orang lain. Aku hanya ingin membiasakan kebiasaan yang baik untuknya. Dan alhamdulillah, apa yang kuajarkan bisa diterapkan dengan baik oleh Satria. Kali ini, aku tak mengambilkan nasi untuk suamiku. Dia menyendok sendiri nasi goreng dan mengambil telur
juga air minumnya. Aku tak melayaninya. Iya, rasanya aku masih sangat kesal. Aku hanya ingin sedikit memberontak. Mungkin dengan ini suamiku sadar dan menyadari kesalahannya. Papa berangkat kerja dulu ya sayang. Kamu hati-hati di rumah, ucap Mazaka kemudian menyalimi Satria lalu menciumnya. Sementara aku hanya diabaikan. Kalau pemandangan seperti ini sudah biasa bagiku. Intinya, sejak ada Satria, aku tak pernah lagi mendapatkan ciuman itu. Hanya Satrialah yang dicium oleh Mazaka. Aku tidak lagi. Ya, aku seperti orang asing ketika ayah dan anak itu sudah bersama. Berangkat dulu ya sayang, ucap Mazaka berpamitan kepadaku. Aku hanya mengangguk. Bahkan, ia tak mengulurkan tangannya untuk aku cium. Entah lupa atau sengaja aku tidak tahu. Tapi biarlah, aku tidak peduli. Sayang, habis ini bantuin mama beres-beres ya, ucapku ke Satria. Iya mah, siap, jawabnya. Sejak kecil aku memang mengajarkan Satria untuk membantuku membereskan rumah. Entah sekedar menyapu sedikit atau membereskan mainannya sendiri. Hal itu selalu aku ajarkan. Terkadang, Satria juga kepo ingin belajar lebih banyak. Dia bisa membantuku melipat karpet kecil, mengelap meja yang berdebu, dan banyak hal ringan lainnya yang sudah bisa Satria lakukan. Namun, hal tak terduga malah terjadi. Tiba-tiba Mazaka kembali. Nea, kamu apa-apaan sih? Kenapa kamu nyuruh Satria beres-beres? Teriak Mazaka. Aku kaget, karena saat ini aku sedang mencuci piring di dapur. Ada apa mas? Kenapa kamu teriak-teriak begini? Terus kenapa kamu balik lagi? Tanya aku bertubi-tubi. Kamu yang apa-apaan? Kenapa kamu nyuruh Satria beres-beres? Kamu itu mau memperkerjakan anak kecil ya? Ucap Mas Satria dengan sedikit berteriak. Bahkan, urat-urat di lehernya sampai menonjol semua. Astagfirullah mas, aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku hanya ingin mengajari Satria mandiri dan bisa membantu pekerjaan rumah. Bukan ingin mempekerjakan dia mas. Kamu jangan keterlaluan kalau bicara. Aku ini ibunya Satria. Tak mungkin. Aku ingin memanfaatkan anakku. Aku hanya ingin mengajarkan kemandirian untuk dia. Lagi pula, bukan hal berat yang Satria lakukan mas. Hanya hal-hal ringan. Ucapku tegas. Jawab aja terus kamu kalau dibilangin. Aku gak mau lihat anakku sampai begini lagi. Dia itu anak lelaki. Gak pantas mengerjakan pekerjaan rumah seperti ini. Pekerjaan rumah itu tugas perempuan, bukan tugas laki-laki. Jangan pernah kamu mengajari anakku yang aneh-aneh. Teriak Mazaka lagi. Oh, jadi tugas rumah itu tugas anak perempuan. Lalu bagaimana kalau kita tidak punya anak perempuan dan kita hanya punya Zaka? Apa tak boleh aku mengajarinya beberes rumah? Jika suatu hari nanti Satria tinggal jauh dari kita dan dia hanya hidup sendirian, kalau dia tidak tahu caranya berberes bagaimana? Dan jika nanti aku sudah tiada, siapa yang akan mengajarinya seperti ini kalau bukan aku ibunya? Karena kamu sebagai ayah sibuk bekerja. Siapa mas? Kamu jangan berlebihan dan keterlaluan ya mas. Aku bukan mengajarkan hal yang buruk untuk anakku. Aku tak mungkin mengajarkan hal buruk kepada dia. Jadi tolong, kamu jangan berlebihan seperti ini. Dan asal kamu tahu, aku sudah lelah. Selama ini selalu mengalah. Aku bukan iri kepada anakku sendiri. Tapi aku kecewa sama kamu mas. Karena semenjak ada Satria kamu berubah. Tak pernah lagi kamu perhatian denganku. Semuanya tentang Satria. Sementara tentangku, apa kamu memikirkannya mas? Tidak kan? Kamu memang keterlaluan. Kamu seakan lupa mas, kalau kamu itu punya istri. Kamu hanya menganggap aku sebagai ibunya Satria. Tapi kamu tidak menganggapku sebagai istrimu lagi. Kuungkapkan perasaan yang selama ini aku pendam. Alah, sudahlah. Tidak usah banyak bicara. Aku mau jangan pernah kamu ajari Satria untuk beberes rumah. Karena itu bukan tugasnya. Ingat Nea,
Satria itu harus dirajakan, bukan belajar menjadi pembantu, ucap Mazaka sembari menunjuk ke arah wajahku. Kemudian ia masuk ke dalam kamar dan mengambil sesuatu, lalu pergi lagi. Aku capek, Mas. Aku capek selama ini mengalah, ucapku seorang diri setelah suamiku pergi. Aku terduduk lemas di kursi meja makan. Air mata pun tak bisa kubendung lagi. Sakit sekali rasanya. Kenapa semuanya jadi begini? Kenapa yang kulakukan selalu salah di mata suamiku? Dia tak peduli lagi dengan perasaanku. Dia tak pernah menanyakan lagi apakah aku bahagia atau tidak. Karena semuanya tentang Satria, kebahagiaanku dia abaikan. Aku ingin pergi saja dari sini. Aku lelah bertahan. Kutinggalkan semua pekerjaan rumah yang belum selesai. Aku memasukkan beberapa bajuku ke dalam tas ransel kecil. Kemudian kuantarkan Satria ke rumah kakek dan neneknya, yaitu orang tua dari Mazaka. Pak, Bu, Nea ada urusan sebentar. Nea titip Satria ya, ucapku ke keduanya. Kamu mau kemana, Nea? Tumben, tanya mertuaku. Iya, Bu, ada urusan penting. Nea mau ketemu seseorang. Nea titip Satria ya, ucapku sekali lagi. Ya sudah, gak apa-apa. Bapak dan Ibu senang kok kalau ada Satria di sini, ucap kedua mertuaku. Setelah itu, aku berpamitan dan pergi. Mungkin di sini aku bisa menenangkan diriku dan menenangkan pikiranku. Sementara ponselku langsung aku mode pesawat. Iya, aku tak ingin dihubungi siapapun. Semalam sudah aku tidur di sini. Sebenarnya aku rindu dengan Satria. Tapi aku masih butuh waktu untuk sendiri dan berpikir. Maafkan Mama, Satria. Mama egois dan Mama bodoh, ucapku dengan berlinang air mata sambil bersandar di dinding yang dingin. Aku tatap langit-langit kamar hotel ini. Aku jadi teringat bahwa kamar ini adalah kamar favorit untuk aku dan Mazaka melepas kebosanan. Jika ingin suasana baru, ya biasanya kami sering ke sini. Apalagi ketika kami ingin sekali mendapatkan Satria. Kami sering sekali ke sini supaya hubungan itu menjadi lebih indah dan nyaman. Tapi semua itu hanya tinggal kenangan. Tak pernah lagi Mazaka mengajakku ke sini. Karena ya itu, sekarang apa-apa tentang Satria. Apa-apa Satria. Kebahagiaanku dilupakan oleh Mazaka. Kecewa sudah pasti. Dan aku tidak tahu bagaimana akhir dari cerita rumah tanggaku ini. Aku rasanya sudah lelah dan bosan untuk bersabar. 2 malam sudah berlalu. Aku masih enggan untuk pulang. Aku masih betah di sini, menikmati masa sendiriku. Walau rasa rindu ke anakku sangat besar dan tak kuat menahannya. Dan ketika sudah teringat dengan Satria, aku hanya bisa menangis. Tapi di hari ketiga, ada seseorang yang mengetuk pintu kamarku. Dan ini bukan jadwalnya cleaning service untuk membersihkan kamar ini. Lalu, siapa yang datang? Ku buka pintunya. Aku sangat terkejut, karena itu Mazaka. Nea sayang, Mas boleh masuk? Ucapnya dengan lembut sambil menatapku. Aku pun balik menatapnya. Lalu mundur beberapa langkah dan mempersilahkannya masuk. Mazaka segera menutup pintunya kembali. Aku duduk di ranjang, dan Mazaka duduk di sampingku. Nea, alhamdulillah Mas bisa menemukan kamu di sini. Maafin Mas, Nea. Selama ini Mas egois. Mas hanya mementingkan Satria. Tak pernah lagi ingat sama kamu. Kebahagiaan kamu Mas tidak pernah pedulikan lagi. Maafkan Mas, ucap Mazaka. Kemudian ia berlutut di depanku, lalu menangis di antara kedua pahaku. Hal itu membuatku tak kuasa menahan air mata ini. Aku pun ikut menangis, tapi tak sanggup berkata. Maafkan Mas, Nea. Mas salah. Mas terlalu memanjakan Satria, sehingga
Mas merasa bahwa Mas ini yang paling pandai mendidiknya dan menyalahkan kamu. Maafkan Mas, Nea. Mas Zaka terus saja menangis. Bahkan ia sampai terisak. Maafkan Mas. Bahkan Mas sampai lupa untuk datang ke sini setiap kali kita merasa bosan. Entah sudah berapa tahun yang lalu kita terakhir ke sini. Mas bahkan sampai lupa. Sepertinya sebelum Satria lahir ya. Maafkan Mas, Nea. Maafkan Mas. Lanjut Mas Zaka. Tapi aku masih tetap diam. Aku belum menjawab sepatah kata pun. Nea, maafkan Mas. Mas Satria menggenggam tanganku erat. Kemudian duduk lagi di sampingku, memeluk tubuhku erat. Mas gak mau kehilangan kamu, sayang. Maafin Mas. Nea, bicaralah. Maafkan aku. Aku masih belum bisa menjawab, tapi air mataku terus saja mengalir. Aku membalas pelukan Mas Zaka dengan erat juga. Hingga malam itu, kami larut. Kami bernostalgia lagi, menikmati suasana kamar hotel itu. Kami mengulang lagi masa-masa kami dulu, ketika masih mesra sebelum ada Satria. Kami juga menginap semalam lagi di kamar hotel itu. Dan besoknya baru memutuskan untuk pulang. Iya, aku kembali lagi ke Mas Zaka. Aku memaafkannya dan memberinya kesempatan. Aku juga melihat kalau Mas Zaka ada niat untuk berubah. Mama, Satria kangen, teriak Satria dari depan pintu, kemudian berlari lalu memelukku erat. Aku memeluk putraku itu dengan sangat erat, menciumnya berkali-kali karena rasa rinduku ini. Kemudian menggendongnya dan masuk ke dalam rumah. Tak lupa aku meminta maaf kepada Satria. Beberapa hari kemudian, kita mau liburan kemana minggu ini? Tanya Mas Zaka. Aku hanya diam, karena di dalam pikiranku, pasti pilihan Satria yang akan dituruti oleh Mas Zaka. Mama mau kemana? Tanya Satria tiba-tiba yang membuatku terperanjat. Aku sempat bengong. Karena tiba-tiba Satria nanya seperti itu. Iya sayang, kamu mau liburan kemana minggu ini? Tanya Mas Zaka. Aku malah bingung dan hanya melirik mereka berdua secara bergantian. Mau kemana sayang? Tanya Mas Zaka sekali lagi. Aku mau liburan ke pantai, boleh nggak Mas? Ucapku ragu. Ke pantai? Asik. Satria mau Pak. Ucap Satria dengan gembira bahkan sampai berlompat-lompat di atas sofa. Oke, deal. Minggu ini kita liburan ke pantai. Ucap Mas Zaka dengan mantap. Dan akhirnya minggu ini kami liburan ke pantai sesuai dengan keinginanku. Saat makan siang tiba. Mas, ini pesanan kamu. Ini pesanan Satria. Ucapku sembari tersenyum ke arah keduanya. Sayang, ini. Ucap Mas Zaka sembari akan menyuapiku makanan pesanannya. Aku sempat bingung, tapi aku langsung menerima suapan itu dan menikmatinya. Setelah suapan itu habis, aku dipanggil gantian oleh Satria. Mama, ini. Ucapnya sembari melakukan hal yang sama seperti ayahnya. Aku pun menerimanya dan mengunyah makanan itu, menikmatinya. Rasanya sangat enak sekali. Karena suapannya penuh dengan cinta dan kasih sayang dari orang yang sangat berharga dalam hidupku, yaitu suami dan anakku. Hari itu aku merasa diratukan oleh mereka berdua. Tidak seperti dulu. Ketika liburan seperti ini, aku hanya menjadi seperti pengasuh Satria saja. Tapi kali ini tidak. Aku merasa sangat bahagia dan bersyukur. Karena Mas Zaka benar-benar menunjukkan perubahannya. Kehidupan berlanjut seperti biasanya. Aku membereskan rumah, tapi hari ini ada yang berbeda. Mas Zaka yang selama ini tak pernah mau menyentuh pekerjaan rumah, tiba-tiba ia membantuku. Ketika aku sedang memasak, Mas Zaka membantuku mencuci piring, sementara Satria membantu mengelap meja. Papanya sendiri yang menaikkannya di atas kursi, dan Satria mengelap meja makan itu dengan hati-hati. Dan beberapa saat kemudian, saat aku masih asik memasak dan Mas Zaka asik mencuci piring, terdengar suara benda terjatuh.
Tentu kami berdua langsung panik dan kompak menoleh ke arah Satria. Ya, benar. Putra kami sematawayang itu terjatuh dan dia sudah tergeletak di lantai. Aku dan Mazaka langsung berlari mendekati Satria. Kami berdua sangat panik. Ya Allah Satria, maafkan Mama, kataku dengan gemetaran dan berlinangan air mata. Begitu juga Mazaka. Raut wajahnya benar-benar panik, sangat khawatir dan takut. Di saat Mazaka akan menggendong tubuh Satria, tiba-tiba anak berusia 5 tahun itu membuka matanya dan tertawa. Dia pun langsung menjulurkan lidahnya, lalu berkata, "Aku pura-pura." Kemudian ia tertawa cekikikan dan membuat kami menghembuskan nafas lega, lalu menggelitikinya bersama. Kami bertiga hari itu tertawa sampai terpinggal-pinggal. Tidak menyangka anak kami yang baru berusia 5 tahun bisa membuat prank yang begitu konyol dan hampir membuat kami berdua jantungan.